sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Aduh. Enak banget pagi udah mandi. Meskipun suasananya di Jakarta lagi mendung, terus kondisinya juga masih lagi capek, lagi kurang sehat. Bukan kurang sehat sih. Ngantuk. Pulang jam 2. Jam 2 baru sampai, baru mandi deh, baru beres. Berdoa, kemudian sholat tahajud, sholat subuh. Sampai jam setengah 9 aku bangun. Jam 9 syuting. Wes. Agak sedikit lelah, tetapi bukan hanya lelah yang saya rasakan, tetapi mengantui kok. Mengantui. Ngantui mana? Ngantuk apa ngantui sih? Ngantuk kan makan tua dong. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat, semoga selalu diberi keberkahan. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang belum ada jodohnya semoga cepat dapat jodoh. Yang sedang dalam kondisi tidak baik keuangannya semoga lekas membaik. Yang tidak bekerja semoga lekas Allah berikan pekerjaan. Yang sudah dalam kondisi bekerja semoga diberikan kemudahan untuk jalan baiknya. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang selalu setia, selalu support Mas Teh dengan mensubscribe. Untuk yang belum, yang baru masuk juga selamat datang. Ayo di subscribe dulu, kalau suka di like, di share, begitu ya. Terus Mas Teh ucapkan juga untuk para subscribernya Mas Teh di Big Tulus Official dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Selamat bergabung saja. Punya kritik, saran, punya pertanyaan seputar dunia gaib, monggo kerso, silakan langsung jenengan klik di kolom komentar ataupun bisa DM di Instagramnya Mas Tulus di bigtulus_bp2, BIG tulus_bp2, atau di deskripsi ada ya. Oke, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Saya ucapkan selamat datang dulu untuk teman saya yang baru. Mas Teh punya teman baru. Kita bakal bahas kapan-kapan kalau ada sesuatu yang boleh dibahas. Kalau tidak ya tak perlulah kita bahas dia, siapapun dia. Tak nak lah saya berhubungan dengan dia. Tak jelas pun dia itu. Asik. Papua, apa kabar Pak Sam? Di sana bersama rekan-rekan kerjanya Pak Sam ya. Untuk seluruh karyawan AC Mobil yang punya Timika, kemudian yang ada di Jayapura, Merauke, kemudian yang ada di mana tuh? Freeport. Itu deh pokoknya. Terus yang ada di Sulawesi, Makassar, Palu, Kendari, Polewali Mandar, Pinrang, kemudian yang ada di Ambon, Manado, Maluku, pokoknya semuanya tempat terkecuali. Kemudian yang ada di Kalimantan, Balikpapan, Banjarmasin, kemudian Pasir, Pontianak, Bontang, Berau, dan juga lain-lain sebagainya yang ada di Kalimantan, semuanya tanpa terkecuali. Sumatera ada Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Sumatera Selatan, terus Lampung, juga untuk yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Karawang, Cikampek, kemudian ada di Bandung, kemudian Sukabumi, Cianjur, lalu untuk yang ada di Cirebon, Cilacap, dan juga untuk yang ada di Semarang, kemudian Tegal udah belum? Tegal, ntar aduh ngamuk ngomong ganteng gaican, yang punya Tegal gini, golek ngamuk piye. Terus Semarang, Solo, Jogja, kemudian untuk yang punya Jombang, Malang ya, terus Surabaya, Banyuwangi, Gresik, Ngawi, Sidoarjo, terus juga untuk yang ada di Magelang, Wonogiri, Klaten, Sragen, Magelang, wis ya. Pokoknya semuanya, Kendal, Weleri, terus Rembang, pokoknya sedua yo kemauan tanpa terkecuali. Semoga selalu sehat ya. Yang ada di Surabaya, Kang Masku matur sembah nuwun sarane, wis pokoknya aku terima kasih dan terima kasih. Mbak Christine juga saya minta maaf kalau WhatsApp-nya tiba-tiba terputus karena saya harus bikin vlog. Begitu Mbak Christine, jangan baper ya. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang ada di sana juga, yang ada di luar negeri tanpa terkecuali. Untuk yang di Malaysia, Singapura. Tuhan, limitnya habis coy.
Untuk yang ada di mana tuh, Singapura, Brunei Darussalam, kemudian Taiwan, Hong Kong, Makau, kemudian Arab Saudi, Jeddah, Qatar, Los Angeles, Swiss, Jerman, dan juga di Sydney. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Brunei Darussalam udah apa belum? Kak Ajijah sehat selalu di sana kakakku. Salam untuk Bapak Munir yang punya Brunei Darussalam. Subhanallah, sehat selalu ya Pak. Banyak rezeki, amin ya Allah. Oke, kita bakal bahas apa? Mas T kemarin sempat bilang tentang Mas T adalah orang yang beruntung dipilih oleh Ustadz Danu untuk bertemu dengan Mas T. Ya, selain Pak ada namanya Pak Jono, yang pertama dipilih Ustadz Danu untuk ngobrol dengan Pak Ustadz itu satu-satunya selama beliau buka praktek, selama beliau memandu acara siraman kolbu dari bengkel hati sampai siraman kolbu. Baru ini Pak Ustadz Danu memanggil pasiennya atau memanggil orang yang minta didoakan. Sebenarnya ada apa Mas Tulus? Nah, pertanyaan jenengan ini yang bikin saya bingung. Saya juga nggak tahu kenapa Pak Ustadz manggil saya. Mas T punya kelebihan apa yang dimana kok Pak Ustadz sampai tertarik dengan Mas T ya? Mas T nggak tahu. Mas T nggak ngerti. Cuma memang ada statement yang dimana Mas T bilang, kenapa kamu kesini? Kata Pak Ustadz kan, kenapa kamu kesini? Karena teman saya ini, si Nyai ini asalnya dari Laut Kidul. Terus dia mengenal Pak Ustadz di Laut Kidul sana. Nah dari situ itu yang bikin Pak Ustadz mungkin ya, ini hanya mungkin ya, mungkin membuat Pak Ustadz tertarik untuk memanggil saya lagi di ruangannya untuk diajak ngobrol lagi. Sebenarnya apa sih, kenapa sih gitu loh. Dan Mas T juga nggak pernah nanya ke Pak Ustadz untuk, Pak Ustadz sebenarnya saya apa sih kelebihannya, saya apa kekurangannya kok jenengan bisa manggil saya gitu loh. Dan saya merasa sangat-sangat bersyukur, sangat merasa terhormat sekali karena saya adalah bagian hanya dua orang saja yang dipanggil oleh beliau. Bahkan di vlognya beliau di Ustadz Danu Official, Ustadz Danu Channel Official ya, Ustadz Danu Official Channel kalau nggak salah. Nah itu Mas Bobby sempat menyebutkan kalau yang selama di siraman kolbu, selama Pak Ustadz membuka bengkel, orang yang dipanggil secara khusus untuk Ustadz bertemu dengan Ustadz lagi itu hanya dua orang saja. Satu yang berbadan besar, yang penyanyi itu. Nah, yang dimaksud adalah Mas T. Kemudian yang satu adalah Pak Jono. Nah, Mas T sangat bersyukur sekali masih ada kesempatan yang diberikan oleh Pak Ustadz untuk bertemu dengan beliau untuk banyak bertanya-tanya. Sebenarnya kalau jenengan bertanya kelebihan apa yang Mas T punya sampai Pak Ustadz tertarik ketemu dengan Pak Ustadz, Mas T nggak ngerasa punya kelebihan apa-apa ya? Nggak merasa punya kelebihan apapun. Akan tetapi mungkin saja karena beliau kan Jogja, saya Solo. Jadi saya berkomunikasi dengan beliau ketika di TV kan menggunakan bahasa Indonesia ya. Tapi ketika di ruangan beliau, ketika di ruangan wardrobe, tempat beliau berkumpul bersama rekan-rekan dan juga ustadz-ustadz yang lain, menggunakan bahasa Jawa halus gitu loh. Dan saya menggunakan bahasa Jawa halus yang memang saya tahu, saya mengerti dan saya bisa mengucapkan itu gitu loh. Dan disitulah terlihat kalau beliau ini adalah sosok yang luar biasa. Beliau ini menggambarkan kalau beliau ini adalah seorang ayah gitu loh. Dan saya tidak punya ayah toh. Saya tidak punya ayah. Jadi sebentar saya cium tangannya. Aku gini ngerasa gimana ya, kayak merasa mendapatkan sosok ayah. Dan beliau selalu berpesan ke saya, Mas Tulus, yang penting jenengan yang bikin pengen jadi baik ini terus dilakukan. Terus jadi baik ya Mas Tulus, terus jadi baik ya Mas Tulus. Dan beliau sempat meminta saya untuk datang setiap minggu. Setiap minggu datang aja ke sini. Sedangkan maaf, Mas T sendiri kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Kondisi corona, Mas T nggak kerja, kesana kan harus jalan, masih untuk makan aja ibaratnya sekarang susah gitu loh. Dan itu kejadian sudah sangat lama dan bahkan berpesan ke sama security, bilang sama security di sini kalau yang mau masuk namanya Tulus bilangin saya yang nyuruh, nggak apa-apa, saya minta tolong gitu. Jadi terus dia pesan juga kan ceritanya awalnya dia nanya Tulus kesini bawa apa, Tulus kesini bawa apa? Jadi saya bawa tentengan karena kan saya kenal dengan ini saya cerita kronologinya ya, gimana saya bisa gimana bisa Pak Ustadz minta dibawain makanan juga sama saya. Sebenarnya enggak minta, cuman yo aku kapan digawak gitu. Cuman kayak gitu deh bahasanya. Jadi saya kenal dengan Mbak Rani kan sudah lama ya, kenal sama beliau sudah lama dari zaman saya di Pantura.
sampai di akademi dulu saya pernah kenal dengan beliaunya. Jadi Mbak Rani ini dulu adalah orang yang ada di dia salah satu kreatif yang ada di Indosiar sebenarnya. Kemudian dia berpindah ke MNC TV. Saya kenal dengan beliau itu dari teman saya yang di Indosiar juga. Dikenalin ceritanya. Sudah kenal sudah lama banget. Terus ternyata Mbak Rani waktu kemarin belum lama itu dia pegang program siraman kolbu. Sebelum dia program KDI 2020 kan dia pegang siraman kolbu. Nah, saya ada nazar dalam hati saya. Saya pengen sekali-kali. Saya kan sering foto makanan kalau saya lagi masak gitu ya. Ya Allah Mas Tulus enak banget kuih panganane sambel ikan asin sama lalapan. Saya bilang gini, mau toh Mbak doyan toh makanan kayak gini. Saya pikir kan namanya orang kerja di TV, orang yang wah kok doyan mangan sambel karo asin sama lalapan gitu loh. Ternyata usut punya usut dia orang Jawa, terus sama-sama suka sambel gitu-gitu. Jadi saya dalam hati saya, ya udah Mbak, insya Allah kalau saya ada rezeki, saya ada umur, saya ada ini, insya Allah saya main ke sana, saya antar nasi. Pas banget dia ngasih saya jadwal untuk siraman kolbu. Jadi saya bawa nasi, ada tempe, ada tahu, ikan asin, labu siam kalau nggak salah sama timun, labu siam yang direbus gitu. Nah kebetulan Pak Ustadz ngelihat saya bawa tentengan. Tadi bawa apa kamu Mas Tulus? Oh bawa makanan Pak Ustadz. Jadi temanku Mbak Rani itu temanku udah lama. Saya udah kenal dengan beliau sudah lama. Terus saya ada nazar pengen bawa begini. Oh kamu pinter masak toh kata Pak Ustadz gitu. Pinter sih mboten Pak, ning kula saged saya bilang gitu. Saya bisa masak. Lah aku kapan digawake gitu. Dan lan jenengan doyan apa? Iwak asin kali sambel gitu. Aku malah favorit banget. Wih seneng banget aku, enak banget kuwi. Tahu. Makanya ada yang bilang dia suka ini, suka itu, suka ini, suka itu. Kalau Mas Teh, yang dia beliaunya pesennya, yes gawe no sing sambel kaya awak mungkin lo gue pinter nyambel kene bae. Bahkan dia sempat nyuruh krunya atau nyuruh timnya untuk nanti kalau pas Tulus kesini bawa kompor belanja biar Tulus yang masak di sini. Lah, gue disuruh masak di studio coy. Jadi itu yang membuat aku rasa ya, itu yang membuat Pak Ustadz tertarik sama aku karena aku pinter masak. Terus Nyai kan bilangnya kenal dengan Ustadz di Laut Kidul, sudah mengetahui tentang Ustadz, dan Nyai meminta saya untuk datang ke situ waktu itu. Mungkin itu yang membuat beliau tertarik dengan saya. Tapi di luar itu, memang di dalam itu beliau banyak membimbing saya untuk gini loh Mas Tulus, gini loh Mas Tulus, berpikir positif. Nggak boleh misalnya melihat apa terus tiba-tiba ditembak apa gitu, nggak boleh. Terus ketika saya melihat sesuatu yang jelek di ruangan itu, terus tiba-tiba saya bilang, kalau kamu nakal sama aku, kamu jelek, kamu tak bilangin Ustadz Danu. Dan berubah secara drastis, yang tadinya jin buruk itu sekarang jadi bagus. Dan alhamdulillahirabbil alamin, saya tidak menutup diri, saya tidak menutup rasa terima kasih saya kepada Ustadz Danu, karena saat ini saya justru bisa mengontrol diri saya sendiri dalam beribadah, khususnya dalam beribadah, kemudian dalam berkomunikasi ataupun mungkin mengenal makhluk-makhluk lain sebelum kenal dengan Ustadz. Bahkan teman-teman saya banyak yang mengenal makhluk-makhluk lain yang Ustadz Danu islamkan. Sekali lagi, jadi saya sendiri sangat merasa bersyukur dalam hal ini, jadi bisa mengerti, bisa jadi bagian dari dua orang yang dipanggil oleh Ustadz Danu gitu loh. Saya adalah salah satu orang yang, justru saya orang pertama yang membuat Ustadz Danu tuh tertarik pengen ngobrol sama saya. Dan setelah beberapa bulan baru Pak Ustadz memanggil yang namanya Pak Jono ini. Jadi saya dan Pak Jono ini adalah dua orang yang sangat beruntung sekali diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ustadz, mencium tangan Ustadz, mengobrol secara langsung. Kemudian saya bisa dikasih wejangan, dikasih semangat. Bahkan ketika itu Pak Ustadz ada apa ya di itu gitu. Dan dia nggak ada apa-apa. Saya kan nggak bisa ngeliat apa-apa. Gitu. Kalau Ustadz Danu kan kayak gitu ya. Dia tidak mau memperlihatkan dirinya itu, oh saya begini, saya punya kelebihan ini, saya melihat ini, enggak. Tapi yang dia sampaikan adalah dia sempat saya dengar kata-kata begini, yang saya tuh senang Mas dengar orang mau jadi baik, itu saya senang gitu. Jadi tujuan saya kan di situ, kenapa kamu pengen datang ke saya bilang saya pengen beribadah kepada Allah secara nyaman, saya pengen berubah jadi baik, dan saya pengen menghindari
sesuatu yang jelek di badan saya. Ketika toh saya harus meninggal pun, saya meminta untuk meninggal dengan secara baik-baik, tidak terganggu dengan sesuatu yang ada di badan saya yang pernah saya isi dulu, termasuk susu dan lain sebagainya. Dan dia merasa, gimana ya, kowe ini terlalu belak-belakan banget gitu loh. Kamu tuh nggak malu nanti dicap orang, kamu tuh nggak malu nanti kamu tuh dibilang, ah iya ternyata Tulus tuh musyrik, ternyata Tulus tuh begini gitu loh. Dia sempat berbicara yang, kenapa kok kamu nggak malu, sedangkan kan kamu artis, kamu tuh penyanyi dan sedikit banyak sudah dikenal orang, kok kamu ngomongnya belak-belakan banget sedangkan di TV gitu loh. Kalau buat saya gini sih, itu bukan aib sih. Itu bukan aib. Itu adalah sebuah keburukan yang memang mau saya rubah jadi baik. Kalau buat saya nggak masalah. Saya nggak pernah bilang kalau saya tuh nggak pernah ngerokok, saya nggak pernah mabuk, saya nggak pernah nyabu. Saya nggak pernah bilang saya begitu. Saya bilang apa adanya saya. Syukur-syukur jadi pelajaran. Syukur-syukur jadi pengalaman. Syukur-syukur jadi pemahaman bagi kalian yang memang justru yang tadi yang begitu jangan begitu gitu loh. Saya pengennya jadi pemahaman kalian supaya ndak seperti itu, supaya ndak begitu jadinya gitu loh. Bukan berarti Mas Tulus mengumbar aib terus Mas Tulus menjelaskan kalau Mas Tulus ini orangnya bajingan brengsek, bukan. Tapi Mas T hanya pengen jadi, intinya Mas T selalu minta sama Ustadz Danu, doain saya Pak. Intinya saya pengen terus berguna buat orang banyak. Nah itu yang saya rasa kalau jenengan tanya apa yang membuat Pak Ustadz tuh tertarik dengan kenapa sampai milih Mas Tulus dijadikan tamu spesialnya di waktu tertentu di ruangannya, itu apa yang membuat lah. Kalau Mas T jawab ya Mas T nggak tahu gitu loh. Mas T nggak ngerti kenapa Pak Ustadz memiliki pemikiran untuk mengundang Mas T lagi di ruangannya. Mas T juga nggak paham dalam hal itu. Jadi ya mungkin dia punya getaran sesuatu, mungkin dia punya pikiran sesuatu, atau mungkin dia melihat sesuatu di badannya Mas T yang membuat beliau pengen ngobrol dengan Mas T. Karena kemarin Mas T nonton vlognya dengan Pak Jono, kalau Pak Jono itu ditanya sama Mas Bobby kan, Bobby Maulana, yang pernah kesini, yang pernah jenengan panggil itu cuma 2 Pak Ustadz. Yang badannya gendut, yang penyanyi itu, maksudnya saya, sama Pak Jono. Apa sih yang membuat Pak Ustadz tertarik memanggil Pak Jono ini gitu. Nah, jawaban Pak Ustadz juga sama dengan waktu jawaban saya. Saya seneng ketika orang mau jadi lebih baik. Tetapi saya sendiri meyakini bahwa itu sebenarnya bukan alasan utama. Sudah pasti ada sesuatu di antara kami, di antara Ustadz dengan saya, dengan Pak Jono misalnya. Karena beliau bilang, kan Pak Jono ini orang Sragen, saya orang Jogja, saya bertetangga atau apa gitu loh bahasanya itu kemarin ya. Saya sempat nonton vlognya dan saya rasa bukan faktor itu saja yang mempengaruhi, tetapi pasti ada sesuatu yang membuat Pak Ustadz tertarik dengan saya, tertarik dengan Pak Jono. Saya nggak ngerti apa yang membuat beliau tertarik, dan di sini Mas T tidak membuka, karena Mas T punya kemampuan, karena Mas T punya kelebihan, enggak sama sekali. Kalau misalnya jenengan punya pikiran, karena Mas T punya indigo, karena Mas T punya kelebihan bisa melihat jin dan lain sebagainya, bukan. Mas T tidak bilang seperti itu, tapi saya rasa memang ada faktor lain yang membuat Pak Ustadz kenapa ingin ngobrol sama saya secara dekat, ya. Termasuk ada beberapa wejangan yang tidak bisa saya sampaikan di sini, ada wejangan dari Pak Ustadz. Intinya sekali lagi saya sangat merasa beruntung sekali dipilih oleh Pak Ustadz Danu untuk bertemu dengan beliau di antara jutaan miliaran pasien beliau yang ada yang bayar, ada yang gratis. Bahkan saya jalur gratis, tetapi saya dibantu, saya dikasih jalan lagi untuk ketemu dengan beliau, bertemu dengan beliau, kemudian ngobrol dengan beliau. Ini yang sangat saya pribadi merasa beruntung sekali, merasa terhormat, tersanjung, karena dari ribuan orang yang datang ke beliau, hanya saya dan satu lagi bapak itu yang diajak ketemu, dipanggil lagi untuk ngobrol sama beliau di ruangan. Dan Mas T berdoa mudah-mudahan siapa tahu tim ataupun Pak Ustadz Danu juga nonton video ini. Mas T cuma bisa bilang terima kasih buat tim dari Pak Ustadz Danu atau dari tim Bengkel Hati, tim Siraman Kolbu. Terus Pak Ustadz Danu khususnya Mas T cuma bisa bilang terima kasih Mas Tulus, terima kasih banyak. Sudah banyak dibantu, sudah banyak dikasih pencerahan, dan Mas T sekarang sudah merasa lebih baik. Bahkan Alhamdulillah Mas T bisa mendoakan orang lain juga untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Gitu ya Pak Ustadz. Siapa tahu Pak Ustadz nonton, dan insya Allah kalau saya ada rezeki,
masih ada umur, insya Allah saya pengen ketemu sama Pak Ustadz, pengen minta wejangan lagi, pengen minta doa lagi, pengen membawakan sesuatu makanan yang seperti Pak Ustadz waktu itu pernah bilang ke saya, dan semoga saya masih diberikan izin, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ustadz. Hanya itu saja, ya. Jadi Mas Teh nggak punya kelebihan apapun, Mas Teh nggak punya kemampuan apapun. Semua milik Allah, semua punya Allah. Dan kalau toh Mas Teh terpilih ketemu dengan Ustadz, ya itu hanya kebetulan saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang embel-embel macam-macam ya. Jadi ada yang bilang Mas Teh saudaranya Pak Ustadz, bukan. Mas Teh ini Pak Ustadz, bukan. Kok doain orang sembuh, bukan. Saya bukan saudaranya Pak Ustadz, dan saya bukan. Ya kami bersaudara karena kami adalah anak Adam. Itu saja. Selebihnya kalau untuk jalur saudara-saudara sekandung, belas aku juga kenal sebelumnya. Aku kenalnya di TV. Kalau kenal secara langsung enggak pernah gitu loh. Jadi jangan ada pikiran kalau Mas T itu dispesialkan. Ya dipikirkan dispesialkan. Ya memang dispesialkan. Tetapi dalam hal ini dianggap mendapatkan free village ataupun free village apa sih itu, pokoknya dah itu dianggap mendapatkan akses khusus. Ya memang Mas T merasa alhamdulillah, tetapi ya patut bersyukur dong dengan hal itu, karena banyak banget orang yang pengen ketemu Ustadz. Itu pun susah, dengan biaya yang banyak pun belum tentu bisa ketemu Ustadz, ya. Tetapi Mas Teh dengan cara gratis, nggak minta ngemis-ngemis buat ketemu, malah panggil Tulus ke sana dulu. Saya pengen ngobrol sama Tulus dulu. Nah itu yang, ya Allah, saya ini punya kelebihan apa sih sebenarnya? Saya sendiri juga bingung. Ada faktor tertentu yang mempengaruhi kenapa beliau pengen ngobrol dengan Mas Tulus. Semoga doakan Mas Teh dapat rezeki. Untuk saat ini maaf banget, Mas Teh dalam kondisi yang kurang baik kondisinya, jadi masih belum bisa ketemu dengan beliau. Dan mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang, di kesempatan-kesempatan yang akan datang, Allah akan memberikan Mas Teh rezeki atau kesempatan untuk bertemu dengan Ustadz lagi. Amin ya Allah. Saya hanya bisa berdoa semoga Ustadz dan tim selalu sehat, diberikan kemudahan, kelancaran untuk menjalankan aktivitasnya. Dan tim Circle juga terima kasih banyak, semoga lancar, semoga berkah selalu, semoga ratingnya semakin naik untuk acara TV-nya. Dan semua tim yang berkecimpung dalam hal ini banyak membantu saya jadi seperti ini. Saya cuma bisa bilang terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Amin 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 ya Allah. Dan ini jawaban Mas Teh tentang pertanyaan kalian, kenapa Mas Teh bisa sampai dipanggil secara khusus oleh Ustadz Danu. Mas Teh nggak tahu kenapa, tetapi ini adalah izin Allah. Sekali lagi Mas Teh hanya patut bersyukur atas hal ini, ya. Oke, itu jawabannya. Mas Teh mohon pamit dulu. Insya Allah ketemu lagi sama Mas Teh di lain vlog, di lain kesempatan. Dan masih ada beberapa vlog, masih ada beberapa pertanyaan yang harus Mas Teh jawab, tetapi sepertinya harus Mas Teh close dulu karena waktunya sudah mepet, ya. Mas Teh mohon pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga jawabannya puas dan juga bisa dipahami. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, untuk yang belum minta supportnya buat di subscribe. Insya Allah ketemu lagi sama Mas Teh lain kesempatan, ya. Mas Teh mohon pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sampai jumpa orang baik.